Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dari LPTK IAIN Ponorogo. Perkenalkan, nama saya Musarafah SPD, NIM 204 240 279, adalah mahasiswa PPD dalam jabatan mata pelajaran pendidikan agama Islam LPTK IAIN Ponorogo angkatan kedua tahun 2024. Pada hari ini, Selasa, tanggal 28 Januari 2025, pukul 8, bertempat di SMKN 2 Madiun, akan melaksanakan praktek kegiatan uji kinerja materi Sunan Derajat dalam penyebaran agama Islam. Berikut kegiatan praktek uji kinerja yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, yes. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat dan dalam kondisi yang semangat. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Kepada yang bertugas silakan. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, oke, baik anak-anak. Untuk mengetahui kehadiran kalian, Tumus akan mengabsen kalian. Siapa yang ditunjuk silakan angkat tangannya. Afrida? Ya, baik. Akila? Oke. Alexa? Baik. Ya, baik anak-anak. Untuk meningkatkan rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membaca surat Al-Ikhlas setiap hari yang kita lakukan. Kita awali dengan ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Anak-anak semuanya, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, untuk meningkatkan rasa kenegaraan kita, kecintaan kita kepada bangsa dan negara Indonesia, marilah kita
menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Kepada yang bertugas, silakan maju. Ya, semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Ya, silakan duduk kembali anak-anak. Baik anak-anak, untuk menambah semangat kita dalam belajar pada hari ini, silahkan tunjukkan jajan kelas kalian. Siapa yang memandu? Silahkan. 10 angka yang 1. Kreatif dan inovatif. Sekarang gantian, Rumus mau memberikan explication kepada kalian. 10 angka L1. Yes. Lagi? Yes. Lagi? Yes. Oke, anak-anak. Baik anak-anak, kita memasuki materi pada hari ini. Pekan kemarin kita sudah membahas terkait dengan bagaimana peranan Wali Songo dalam penyebaran agama Islam. Ada berapa anak-anak jumlah Wali Songo yang ada di Indonesia? 9. 9. Nah, dari 9 Wali Songo ini, pernahkah kalian berziarah? Pernah. Nah, coba siapa yang pernah berziarah ke Wali Songo? Saya Iya, Alexa kemana dong? ke Sunan Kudus sama Sunan Ampel. Sunan Kudus dan Sunan Ampel. Mungkin selain Alexa ada yang pernah lagi? Saya Oke, Akila? ke Sunan Bonang sama Sunan Derajat. Ya, Akila menjawab pernah dia berziarah ke Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Dari pernyataan Akila ini, maka pada hari ini materi kita adalah Sunan Derajat dalam penyebaran agama Islam di Jawa khususnya dan Indonesia pada umumnya. Anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengetahui dulu apa sih tujuan pembelajaran pada hari ini. Oke, nah ini anak-anak. Sunan Derajat dalam penyebaran agama Islam itu masuk dalam elemen sejarah kebudayaan Islam, yang mana tujuan pembelajaran ini adalah kalian nanti bisa memahami Sunan Derajat dalam penyebaran agama Islam, yang mana setelah kalian nanti belajar tentang materi ini, tujuannya adalah kamu nanti bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik dengan bagaimana menganalisis biografi Sunan Derajat dalam penyebaran agama Islam. Yang kedua, kalian nanti diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian bisa menganalisis peranan Sunan Derajat dalam penyebaran agama Islam. Oke, saya ulangi ya, bahwasanya tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kalian memahami Sunan Derajat dalam penyebaran agama Islam. Oke, nah setelah kalian mempelajari materi pada hari ini, nanti kalian diharapkan bisa menganalisis biografi Sunan Derajat. Yang kedua adalah bisa menganalisis peranan Sunan Derajat dalam penyebaran agama Islam. Oke, baik anak-anak. Sekarang Gus tanya, pentingkah kita itu mempelajari sejarah? Penting. Penting sekali. Karena apa? Dengan sejarah ini kalian bisa mengetahui seberapa jauh peradaban, kebudayaan, dan kemajuan agama Islam yang ada di Indonesia.
Kalau kita tidak mempelajari sejarah, kita tidak akan tahu. Makanya dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti itu ada pelajaran yang namanya SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Salah satunya adalah mempelajari tentang peranan Wali Songo dalam penyebaran agama Islam. Anak-anak semua, untuk mengawali materi pada hari ini, Gumus telah nge-share kepada HP kalian masing-masing video terkait dengan Sunan Derajat dalam penyebaran agama Islam. Ayo silahkan dibuka semuanya HP-nya, Mbak. Oke, dibuka semuanya. Ya, videonya dibuka terkait dengan Sunan Derajat dalam penyebaran agama Islam. Ya, silahkan dilihat semuanya. Sunan Derajat dikenal sebagai tokoh wali songo yang mengembangkan agama Islam melalui pendidikan akhlak bagi masyarakat dan dikenal memiliki kepedulian tinggi terhadap nasib fakir miskin. Sunan Derajat semasa muda dikenal sebagai Raden Kosim. Beliau adalah salah seorang wali songo yang ikut mendirikan Masjid Demak dan turut mendirikan Kesultanan Demak kala itu. Sunan Derajat adalah putra Sunan Ampel dari perkawinannya dengan Nyi Ageng Manila alias Dewi Chandrawati. Putra-putri Sunan Ampel lainnya adalah Raden Maulana Mahmud Ibrahim, kelak adalah Sunan Bonang, Siti Murtasia yang menikahi Sunan Giri, Dewi Murtasimah. Ya, anak-anak sudah selesaikah kalian melihat videonya? Sudah. Baik, dari video itu kalian sudah melihat, mencermati, memahami terkait dengan materi Sunan Derajat dalam penyebaran agama Islam. Sekarang tugas kalian adalah setiap anak membuat satu pertanyaan terkait dengan Sunan Derajat dalam penyebaran agama Islam. Ya, oke, Gumus akan membagikan satu. Silahkan setiap anak membuat satu pertanyaan ya terkait dengan Sunan Derajat dalam penyebaran agama Islam. Oke, silahkan dikerjakan. Ya, baik anak-anak, sudah selesaikah membuat pertanyaannya? Sudah. Kalau sudah, sekarang coba siapa yang mau mencoba mempresentasikan pertanyaannya. Oke, silakan siapa yang mau mencoba? Saya Bu. Oke, gimana Mbak? Jelaskan biografi Sunan Derajat. Ya, jelaskan biografi Sunan Derajat. Oke, siapa lagi yang bisa mencoba? Saya. Oke, Alexa, bagaimana? Sebutkan peran Sunan Derajat dalam penyebaran Islam di Indonesia. Ya, sebutkan peranan Sunan Derajat dalam penyebaran Islam di Indonesia. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga. Saya. Oke, Ayumi, bagaimana? Metode apa yang digunakan Sunan Derajat dalam berdakwah? Ya, metode apa yang digunakan Sunan Derajat dalam berdakwah? Oke, yang keempat, pertanyaan keempat. Oke, di mana? Sebutkan sikap Sunan Derajat dalam berdakwah. Bagaimana sikap Sunan Derajat dalam berdakwah? Lagi, ada yang bisa mencoba? Lagi? Saya. Baik, bagaimana Mbak? Bagaimana cara Sunan Derajat menyebarkan agama Islam? Bagaimana cara Sunan
Setiap anak sudah membuat pertanyaan satu-satu. Nah, dari pertanyaan kalian ini sudah Gumus pilih 5 pertanyaan terbaik dari kalian. Nah, tugas kita sekarang adalah mencari jawaban dari 5 pertanyaan ini. Caranya bagaimana? Nah, kita membentuk kelompok. Jadi satu kelas ini, mari kita bentuk kelompok menjadi 5 kelompok. Yang mana setiap kelompok nanti menjawab 1 pertanyaan. Caranya bagaimana membentuk kelompoknya? Siapa yang mengacungkan tangan, mengangkat tangannya dan mengatakan nomor 1, berarti dia masuk ke kelompok 1. Siapa yang angkat tangan dia terus mengatakan 2 itu, berarti dia masuk ke kelompok 2 dan seterusnya. Oke, kita mulai dari sebelah sini, Mbak. 1, baik. 2, Oke. Angkat tangan. 4. Oke. 1. Baik. 2, 3, 4, 5. 1. 2. Kita sudah membentuk 5 kelompok dengan cara mengangkat tangan, ya. Sekarang silakan. Siapa yang tadi mengatakan nomor 1 bergabung ke kelompok 1. Siapa yang tadi mengatakan nomor 2 silakan bergabung menjadi kelompok 2 dan seterusnya. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah membentuk kelompok. Kelas ini menjadi 5 kelompok. Sekarang silahkan dari 5 pertanyaan, setiap kelompok mendapatkan 1 pertanyaan-pertanyaan. Silahkan pertanyaan itu kamu cari jawabannya. Silahkan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Oke, semuanya ikut berdiskusi. Ya, semuanya ikut berdiskusi. Oke, oke. Semuanya ikut berpikir. Ya, baik anak-anak, sudah selesai ya? Sudah selesai. Sekarang membuat pertanyaan, menjawab pertanyaan. Sekarang silahkan setiap kelompok menukarkan jawabannya dengan kelompok yang lainnya. Oke, silahkan dimulai. Ya, baik. Kelompok 3 silahkan ditukar. Ya, silakan kelompok 3 ditukar dengan kelompok selanjutnya. Oke. Nah, setelah penukaran jawaban ini, silakan jawaban yang kamu dapatkan dari kelompok lain itu kamu tulis di bukunya masing-masing. Ya, oke, silakan dikerjakan. Baik anak-anakku semuanya, setelah kalian sudah menulis di jawaban di buku kalian masing-masing, sekarang gilirannya perwakilan kelompok untuk mempresentasikan bagaimana
jawaban dari kelompokmu masing-masing. Ya, kita mulai dari kelompok 1. Silakan mempresentasikan siapa yang mewakili. Oke, Faiz, berdiri Mas. Ya. Pertanyaan, sebutkan peran Sunan Derajat dalam penyebaran Islam di Indonesia. Jawaban, Sunan Derajat mendirikan pesantren sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan Islam dan sosial di Jawa Timur. Selain itu, beliau berdakwah dengan bijak, yaitu menggunakan konsep-konsep bil hikmah, yaitu cara-cara bijak dan tidak memaksa. Baik, itu jawaban dari kelompok 1. Sekarang kelompok 2, bagaimana? Yang mempresentasikan? Ya, Cika, silakan, Mbak. Pertanyaan, jelaskan biografi Sunan Derajat. Jawabannya, Sunan Derajat lahir sekitar tahun 1470 Masehi. Nama kecilnya adalah Raden Kosim. Kemudian mendapat gelar Raden Syarifuddin. Ayah Sunan Derajat adalah Sunan Ampel dan ibunya bernama Nyai Agung Manila. Baik, itu jawaban dari kelompok 2. Sekarang kelompok 3, mana? Oke, Ayumi, bagaimana, Mbak? Bagaimana cara Sunan Derajat menyebarkan agama Islam? Jawabannya yang pertama mengajarkan di masjid dan langgar atau musola, kedua memberi fatwa, ketiga menyelenggarakan pendidikan dan pesantren, yang terakhir peduli dan mengayomi masyarakat. Ya, baik, itu jawaban dari kelompok 3. Sekarang giliran kelompok 4. Ya, bagaimana? Metode apa yang digunakan Sunan Derajat dalam berdakwah? Jawabannya yang pertama hikmah, yaitu Sunan Derajat menerapkan kebijaksanaan dalam berdakwah. Yang kedua media seni. Sunan Derajat memanfaatkan seni untuk menyebarkan dakwah. Contohnya berupa gelaran wayang. Yang ketiga diadakan untuk berbuat baik. Baik. Oke, itu jawaban dari kelompok 4. Sekarang terakhir kelompok 5, silakan. Ya. Pertanyaan, sebutkan sikap Sunan Derajat dalam berdakwah. Jawaban, 1. Peduli terhadap kaum miskin. 2. Mengajarkan ajaran Islam yang sederhana. 3. Mengajarkan nilai-nilai moral. 4. Menggunakan kesenian tradisional. 5. Mengajarkan cara hidup sebagai makhluk sosial. Baik, anak-anak semua. Kalian sudah membuat pertanyaan, sudah mencari jawabannya, sudah menukarkan jawabannya dengan kelompok lainnya, dan sudah mempresentasikan hasil jawabannya dan berjalan dengan lancar. Beri aplaus untuk kita semuanya. Ya, anak-anakku semuanya, untuk pemantapan mendalami terkait dengan materi Sunan Derajat dalam penyebaran agama Islam, mari kita melihat bersama-sama slide yang ada di depan kalian masing-masing, yaitu PowerPoint. Ya, oke, kembali ke tempatnya semula. Sunan Derajat dalam penyebaran agama Islam. Nah, bagaimanakah biografi Sunan Derajat? Sunan Derajat nama kecilnya adalah Raden Kosim. Beliau mendapatkan gelar yaitu Raden Syarifuddin. Sunan Derajat ini lahir sekitar tahun 1470 Masehi pada zaman Kerajaan Majapahit. Ayah daripada Sunan Derajat itu adalah Sunan Ampel, yang mana Sunan Ampel ini sendiri adalah salah satu daripada Wali Songo. Nah, Sunan Ampel menikah dengan Nyi Ageng Manila. Nah, dari pernikahan Sunan Ampel dengan Nyi Ageng Manila, inilah dikaruniai salah satunya putra yaitu Sunan Derajat. Ya, kita lihat, coba kita lihat bersama silsilahnya bagaimana. Nah, ini oke. Sunan Ampel menikah dengan Nyi Ageng Manila. Beliau berdua ini dikaruniai putra, salah satunya adalah Sunan Derajat. Terus ada lagi yang namanya saudaranya Sunan Derajat, ada Sunan Bonang. Sunan Bonang ini merupakan juga salah satu daripada Wali Songo. Nah, terus ada lagi Siti Safiat, ada lagi saudaranya Siti Mutmainah,
dan ada Siti Sofia. Nah, Sunan Derajat ini terus menikah anak-anak ya dengan yang namanya Dewi Sufia. Nah, dengan pernikahan Dewi Sufia ini dikaruniai ada 3 anak, yaitu salah satunya Pangeran Trenggono yang merupakan raja daripada kerajaan Demak. Nah, gitu ya kaitan dengan silsilahnya. Oke, sekarang bagaimana cara Sunan Derajat itu menyebarkan agama Islam di Indonesia? Ya, kita lihat bahwasanya Sunan Derajat itu memperkenalkan agama Islam, mendakwahkan agama Islam itu dengan berbagai cara. Salah satunya bagaimana? Yaitu dengan cara bil hikmah. Maksudnya bagaimana? Dengan cara yang sangat bijaksana, tidak memaksa. Nah, dari sinilah banyak simpati daripada masyarakat dan mengikuti jejak Sunan Derajat. Yang kedua, bagaimana cara dakwah Sunan Derajat? Yaitu dengan cara ini, pengajian langsung di masjid. Jadi bagaimana? Mendirikan masjid, mendirikan surau, langgar, musola, yang mana digunakan untuk pengajian anak-anak, pengajian untuk menyebarkan agama Islam. Cara yang ketiga, dakwah Sunan Derajat adalah dengan cara mendirikan pondok pesantren. Nah, dengan adanya pondok pesantren ini diharapkan bisa sebagai apa? Pusat daripada ilmu pengetahuan dan ilmu sosial budaya. Dari sinilah Islam berkembang. Oke, yang selanjutnya yaitu dengan kesenian tradisional. Sunan Derajat itu adalah seorang dalang loh. Iya, beliau suka apa itu? Mengadakan pagelaran pewayangan yang mana dari wayang tersebut diselipkan anak-anak, diselipkan nilai-nilai agama Islam di situ. Dan juga terkenal dengan tembang pangkornya. Jadi dalam media kesenian tradisional yaitu pewayangan dan seni pangkor ini diselipkan, disisipkan, yaitu nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai Islami, sehingga sangat mudah diterima oleh masyarakat. Karena kenapa? Karena pada waktu itu wayang itu sangat digemari oleh masyarakat pada waktu itu di sekitar situ. Jadi dengan adanya pagelaran wayang, adanya tembang-tembang pangkor ini, nah Islam bisa berkembang dengan pesat. Terus yang kelima, bagaimana menyampaikan agama dengan ritual adat tradisional yang tidak menyimpang daripada syariat agama Islam. Itu adalah beberapa cara bagaimana berdakwahnya Sunan Derajat. Nah, sekarang yang sangat terkenal sampai sekarang ini fatwa ataupun ajaran daripada Sunan Derajat itu adalah yang terkenal dengan nama catur piwulang. Catur itu apa Mbak artinya? Empat. Piwulang? Ajaran. Jadi ada 4 ajaran fundamental atau penting pada masa Sunan Derajat. Yang pertama adalah menehono teken marang wong kang wuta. Teken apa Mbak teken? Tongkat. Wuta? Buta. Atau tidak mempunyai arah. Maksudnya bagaimana? Kita sebagai manusia yang mempunyai ilmu, kita diharapkan untuk memberikan pedoman, memberikan panutan kepada orang-orang yang tidak mempunyai arah. Sehingga apa? Orang-orang yang tadinya tidak mempunyai arah menjadi terarah, sehingga hidupnya akan bahagia dan selamat. Itu fungsinya menehono teken marang wong kang wuta. Salah satu ajarannya yaitu bagaimana kita diharapkan untuk memberikan arahan, untuk memberikan petunjuk, pedoman kepada orang-orang yang membutuhkan arah. Uangnya tidak beri arah, cah. Malah kaya buih dalam lautan, terombang ambing, ya kan? Iya, tidak punya arah. Nah, dari sinilah
diberi petunjuk, maka kita akan mengarah kepada sesuatu yang benar dan baik. Oke, yang kedua adalah menehono mangan marang wong kang luwe. Mangan apa Mbak mangan? Makan. Luwe? Lapar. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kita itu diharapkan untuk selalu bisa menyedekahkan sebagian rezeki kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Sedekah. Karena apa? Bersedekah itu adalah salah satu ajaran dalam agama Islam kita. Karena sebagian daripada rezeki kita itu adalah hak milik orang lain. Jadi kalau kamu misalkan mendapatkan rezeki uang 10 juta, jangan kamu anggap ini uangmu sendiri. 10 juta pun jangan. Di situ ada hak orang lain yang harus dikeluarkan. Nah, ini ajaran Sunan Derajat. Jadi harapannya dari ajaran ini adalah kita sebagai orang yang mampu loh ya. Kalau nggak mampu nggak apa-apa. Kita sebagai orang yang mampu diharapkan untuk mengeluarkan sedikit rezeki kita disedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Contohnya siapa Mbak yang membutuhkan? Fakir miskin. Ada lagi? Anak yatim, para duafa, ya kan? Itu yang harus kita sambung. Oke, pelajaran yang ketiga adalah menehono busana marang wong kang wuda. Busana apa? Faiz. Busana apa Faiz? Pakaian. Oke. Wuda adalah telanjang. Maksudnya bagaimana? Telanjang itu tidak mempunyai malu. Menehono busana. Kita diharapkan untuk memberikan ajaran budi pekerti, etika, sehingga yang tadinya tidak mempunyai malu menjadi mempunyai malu. Karena kita semuanya mengetahui bahwasannya malu itu adalah sebagian daripada iman. Yang terakhir adalah menehono niyup marang wong kang udana. Niyup napa Mbak niyup? Berteduh. Udana? Kehujanan. Maksudnya bagaimana? Kita diharapkan ya untuk memberikan pengayuman, perlindungan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang memerlukan perlindungan, baik itu secara fisik, psikis, secara moral maupun spiritual. Bukti kalau Sunan Derajat itu senang yang namanya tembang pangkur, senang yang namanya pagelaran wayang. Di sana ada museum Sunan Derajat yang megah, yang kamu bisa melihat secara langsung bagaimana peninggalan pada waktu Sunan Derajat. Baik anak-anak, itu tadi adalah pemantapan, pendalaman kita terkait materi Sunan Derajat dalam penyebaran agama Islam. Sekarang dari materi ini yang Ibu sampaikan ini, siapa yang bisa menyimpulkan apa dari materi yang telah kita bahas ini? Siapa yang bisa mencoba? Saya. Oke Alexa, bagaimana Mbak? Sunan Derajat lahir sekitar tahun 1470 Masehi pada masa kerajaan Majapahit. Nama kecil Sunan Derajat adalah Raden Qasim. Kemudian mendapat gelar Raden Syarifudin. Oke, itu kesimpulan dari Alexa. Sekarang siapa yang bisa lagi? Saya. Oke, Akila, bagaimana Mbak? Ayah Sunan Derajat adalah Sunan Ampel yang merupakan seorang ulama dan salah satu dari Wali Songo. Ibunya bernama Nyai Agung Manela. Ialah putri seorang laki-laki. Oke, Akila membuat kesimpulan seperti itu. Itu adalah terkait dengan biografi. Sekarang bagaimana terkait dengan peranannya dalam penyebaran agama Islam? Siapa
materi kita pada hari ini Sunan Derajat dalam penyebaran agama Islam. Nah, sekarang untuk mengetahui seberapa jauh kalian memahami materi ini, silahkan dibuka HP-nya masing-masing. Gumus telah mengeser kepada kalian Google Form pertanyaan-pertanyaan seputar Sunan Derajat ini. Silahkan dikerjakan. Oke, silahkan dikerjakan. Semua mengerjakan. Oke, semuanya mengerjakan. Tidak boleh ada yang tersisa. Demikian tadi anak-anakku semua, kita telah mempelajari materi pada hari ini, yaitu tentang Sunan Derajat dalam penyebaran agama Islam. Tugas kalian di rumah adalah silahkan setiap individu, setiap anak membuat satu poster, ya, dibuat sebaik mungkin, diwarna, ditulis sebaik mungkin. Yaitu apa tugasnya? Membuat biografi Sunan Derajat, ya. Membuat biografi. Bagaimana biografinya? Nanti pekan depan dikumpulkan semua. Nah, nanti akan Gumus nilai. Sanggup ya anak-anak? Sanggup. Baik anak-anak semua, demikian tadi pelajaran kita terkait dengan Sunan Derajat dalam penyebaran agama Islam. Semoga yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita semuanya dan menambah ilmu pengetahuan kita terkait dengan Sunan Derajat dalam penyebaran agama Islam. Beri aplaus untuk kita semuanya. Sebelum pembelajaran pada hari ini kita akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoanya di dalam hatinya masing-masing, Gumus pimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak semua, terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan yang telah Gumus lakukan. Oke, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.